sistemnya ada emulsi. Sementara untuk sediaan emulsi sendiri merupakan sediaan yang bisa cair gitu ya, bisa juga semi solid begitu. Jadi jenis sediaannya salah satunya adalah sediaan krim begitu. Kemudian untuk selanjutnya sebentar. Ya, mungkin kita lihat video dulu ya untuk mengetahui apa sih sebenarnya sistem emulsi itu, pentingnya sistem emulsi dalam suatu sediaan farmasi. An emulsion is a mixture of two or more immiscible liquids, one being oil-based and the other water-based or aqueous. They are described as immiscible liquids because they cannot easily be mixed together without separating. We can explain how to make an emulsion with a common example most people will be familiar with: salad dressings. We've all seen bottles like this, with the oil and water separated into two distinct parts, or phases. Now you don't want to pour that on your salad, so how do you mix it? All that energy you put into the liquids by shaking the bottle reduces the phases into smaller and smaller globules until they are completely dispersed into one another. You now have an emulsion, but it's not stable, and after a while the two phases will start to separate, so next time you reach for the bottle, it's like this again. To prevent that from happening and make a stable emulsion, you need to add an emulsifier. Some examples of natural emulsifiers commonly used include egg yolk, mustard, and soy lecithin, but there are many synthetic emulsifiers as well. An emulsifier has a hydrophilic, water-liking end and a lipophilic, oil-liking end. The hydrophilic end is attracted to the aqueous phase and the lipophilic end to the oil phase, and this binds them together. Emulsifiers also work by forming a film around the globules of one phase. This prevents them from joining back together or coalescing, and thus keeps them suspended in the continuous phase. Another way to stabilize your emulsion would be to use hydrocolloids, like xanthan gum or guar gum. Although they're not technically emulsifiers, they help achieve stability by increasing the viscosity of the mixture, which keeps globules in suspension. The emulsifying agent is critical. Some emulsifiers are more attractive to one phase than another, and this helps you achieve the type of emulsion you require. Simple emulsions are either oil dispersed in an aqueous phase or water dispersed in oil. For example, many sun creams and lotions are water in oil emulsions, containing an aqueous dispersion of sunscreen ingredients finely dispersed in oils and waxes. In this case, we call the oil the continuous phase and the water is the dispersed phase. In contrast, mayonnaise is an example of an oil in water emulsion. The vegetable oil forms tiny droplets within the aqueous phase. In both cases, emulsifiers are needed to prevent the dispersed droplets from coalescing and breaking the emulsion. Ya, jadi itu ada beberapa ya. Kenapa sih dibentuk emulsi ya? Karena adanya dua fase ya, minyak sama air yang tidak saling mencampur ya. Kemudian awalnya mungkin fase minyak sama fase air itu bisa bercampur ketika dilakukan pengocokan, tapi lama-kelamaan dia akan membentuk suatu dua fase ya. Berarti sistemnya adalah tidak stabil. Nah, makanya kita butuh emulgator yang tadi di slide-nya. Jadi ada yang fase minyak sama fase air ya, biasanya kepalanya fase minyak. Ya, ujungnya untuk ekornya ada fase air ya. Masing-masing emulgatornya akan mengikat maksud saya. Jadi yang air akan mengikat si fase air, kemudian yang minyaknya juga akan mengikat si fase minyak. Makanya dia terbentuklah suatu sediaan emulsi yang stabil, yang bisa saling bercampur dan tidak terpisah antara satu sama lain. An emulsion. Oke, selanjutnya jadi pengertiannya apa? Ya, jadi emulsi ini merupakan sediaan farmasi, ya, sistem dispersi yang mengandung dua buah cairan yang tidak dapat bercampur, di mana salah satunya terdispersi dalam bentuk droplet atau globul, ya, dalam hal ini ada fase internal, dalam cairan yang lainnya yaitu fase eksternal, ya. Jadi kalau tadi kita lihat ada bentuk minyak yang kecil-kecil, ya, setelah dilakukan pengocokan, ya, itu adalah bentuk dropletnya, begitu.
Kemudian yang kedua, suatu dispersi. Ketika fase terdispersi tersusun atas globul kecil, suatu cairan yang terdistribusi di seluruh membawa yang satu sama lain tidak saling campur ya. Jadi dominan fase yang kontinu ya pada sistem emosi itu dibandingkan yang fase terdispersi. Kemudian yang ketiga, dua buah cairan yang tidak bercampur ya. Jadi biasanya air dan minyak ya gitu. Jadi kalau kemarin diajarkan terkait sistem yang suspensi, ya kalau suspensi itu kan zat padat yang terdispersi di dalam fase cair. Nah ini beda. Jadi kalau emosi itu dua-duanya cair sifatnya. Gitu bedanya satu fase minyak, kemudian satunya yang fase air begitu. Oke, kemudian ini jadi ada dua fase ya dominan yaitu ada minyak dalam air dan air dalam minyak ya. Ini ada gambarannya. Jadi kalau misalnya apa minyak dalam air berarti dominasi air gitu yang melingkupi si fase minyaknya. Begitu juga dengan air dalam minyak berarti fase minyaknya yang akan melingkupi si air yang di dalamnya gitu, yang droplet-droplet airnya. Jadi tergantung yang mana yang terdispersi, yang mana yang pendispersi begitu. Kemudian ini ya, jadi ini ada air minyak emulgator ya, di mana kalau yang kita lihat di sini fase A itu merupakan proses sebelum terjadinya emosi. Ya, jadi ada dua fase, pasti ada fase minyak sama fase air ya. Kemudian untuk fase minyaknya sama airnya tidak saling bercampur ya, karena tidak ada emulgator di dalamnya. Kemudian yang kedua ada fase 2 dalam proses emosi. Jadi partikel emosi itu tidak terhindarkan, dia akan membentuk struktur yang mungkin tidak homogen ya. Kemudian dalam skala kecil. Jadi ada beberapa droplet begitu. Kemudian yang ketiga, yang C ini adalah emosinya itu menjadi sangat tidak stabil ya. Jadi ketika disimpan untuk jangka waktu yang lama, maka dia akan cenderung terpisah. Jadi emosinya retak atau yang namanya fase inversi. Ya ini karena tidak adanya emulgator gitu. Kemudian yang terakhir ada emulgator ya, berarti di sini membentuk sistem emosi yang stabil. Artinya sistem emosi yang tadinya itu nggak stabil, dia butuh zat pengemosi. Ya, namanya ini adalah emulgator. Salah satunya adalah surfaktan gitu. Di surfaktan ini dia akan menurunkan tegangan permukaan dulu ya dari cairan tersebut begitu. Jadi akan terabsorpsi ke dalam tetesan cairan, baru dipecahlah tetesan cairannya itu menjadi tetesan yang lebih kecil. Kemudian emulgatornya itu akan membentuk lapisan pelindung gitu. Lapisan pelindung pada masing-masing pecahan cairannya itu. Gitu. Dengan cara apa? Jadi dengan cara koalescens ya, penggabungan yang tadi saya sebutkan. Jadi bagian air ya akan ke arah hidrofilik ya, kemudian yang lipofilik akan ke arah minyak sehingga nantinya dia akan terbentuk fase emosi yang lebih stabil. Oke, untuk teori pembentukan emosi, jadi ada beberapa, ya ada tiga teori. Yang pertama teori tegangan permukaan, di mana di sini penggunaan emulgator ya itu dapat menurunkan tegangan antar muka dua cairan yang tidak saling bercampur ya. Kemudian menurunkan kekuatan gaya tolak antar cairan, kemudian juga mengurangi setiap gaya tarik ya untuk molekul masing-masingnya. Ini dominan teori tegangan permukaan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada teori orientasi Baji ya, di mana emosi terbentuk berdasarkan adanya kelarutan selektif ya dari bagian molekul emulgator. Jadi ada hidrofilik sama lipofiliknya. Jadi diikatlah emulgator yang suka air ya, berarti dia fase hidrofiliknya mengikat air, kemudian yang minyak dia akan mengikat minyak. Makanya terjadi keseimbangan ya antara fase air dan fase minyaknya. Kemudian untuk teori plastis, ya ini berarti emulgator berada pada fase antarmuka ya, minyak dan air. Dia akan mengelilingi droplet fase internal. Nah, kemudian dia akan membentuk lapisan film ya yang terabsorpsi pada permukaan tetesan. Nah, hal tersebut akan mencegah koalescens ya, yang penggabungan pemecahannya menjadi satu. Kemudian kontak fasenya juga akan terdispersi, maka sistem emosinya akan semakin kuat dan lentur ya, film yang terbentuknya juga semakin baik, maka akan dibuat emosinya semakin stabil ya. Jadi ketiga ini digunakan ya teorinya untuk membentuk emosi yang stabil.
Kemudian untuk penentuan tipe emulsi, ya, jadi ada emulsi minyak dalam air, ya berarti kalau minyak di dalam air maka butiran minyak yang terdispersi ke dalam air. Maka di sini minyaknya adalah fase internal dan air adalah fase eksternalnya. Otomatis minyak dalam air, berarti minyaknya yang terdistribusi lebih sedikit ya di dalam airnya yang dominan, begitu ya untuk pembentukan emulsinya. Kemudian ada emulsi air dalam minyak, ya berarti butiran air yang terdispersi. Ya, butiran air yang terdispersi ke dalam minyak, di mana terbalik di sini ya untuk airnya sebagai fase internalnya, kemudian untuk minyaknya itu sebagai fase eksternalnya. Kemudian untuk emulsi minyak dalam air dan minyak lagi ya, jadi ada beberapa tingkatan. Dibuat dulu emulsi minyak dalam air dengan suatu fase air perlahan-lahan, baru ditambahkan fase minyak untuk membentuk suatu emulsi minyak dalam air ya. Jadi dua kali ya, dua juga emulgatornya ganda yang ditambahkan ke dalam sediaan. Kemudian yang terakhir ada emulsi air ya, dalam minyak dalam air. Jadi di sini suatu pengemulsi ya, di mana air dalam minyak, kemudian dengan fase minyaknya, dia akan tambahkan perlahan-lahan, ditambahkan fase air, membentuk emulsi air dalam minyak, ya. Kemudian didispersikan lagi ke dalam larutan air, ya dengan bantuan emulgator. Misalnya di sini contohnya adalah polisorban 80 atau tin 80, sehingga nantinya pada hasil akhir akan membentuk emulsi air, kemudian dalam minyak di dalam air lagi. Kemudian ini untuk komponen dari bahan emulsi. Jadi apa aja sih yang dibutuhkan ya dalam suatu sediaan emulsi? Yang pertama ada fase terdispersi ya, tadi internal ya, yang mana internal berarti yang didispersikan ya. Kemudian ada fase pendispersinya eksternal ya, pendispers. Kemudian ada emulgator ya untuk menyatukan antara fase minyak sama fase air yang tidak saling bercampur tadi. Kemudian ada bahan tambahan lain ya, misalnya minyak ikan ya, olive oil. Itu kan rata-rata menghasilkan bau yang sangat tidak enak ya gitu. Jadi fish oil, nah itu butuh misalnya pengaroma begitu. Jadi tidak serta-merta mengikuti apa bau dari bahan aktif ya, karena termasuk dari sifat aseptis ya yang bisa diterima oleh pasien gitu. Nah, di sini ya, jadi fase terdispersi itu merupakan zat cair yang terbagi-bagi. Dia akan menjadi butiran kecil ya, zat cair lain. Kemudian untuk eksternalnya, zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar ataupun pendukung dari emulsi tersebut. Ya, ini nggak bisa dikatakan minyak atau air, jadi tergantung ya, apakah emulsi minyak dalam air ataupun air dalam minyak gitu. Kemudian emulgator sendiri berarti berfungsi menstabilkan emulsi ya, supaya emulsinya itu nggak pecah gitu, stabil, bisa saling bercampur, tidak terbentuk dua fase. Kemudian bahan tambahan lain misalnya perasa, pengaroma, pewarna, ya, kemudian pengawet dan antioksidannya. Kalau misalnya minyak itu cenderung tengik ya, makanya dia lebih cenderung untuk apa? Terjadi oksidasi ya, makanya dibutuhkan antioksidan di dalam formulasinya. Kemudian untuk bahan pengemulsi ya, syaratnya apa? Jadi yang pertama harus tercampurkan, ya, harus tercampurkan dengan bahan formulasi lain. Kemudian tidak boleh mengganggu stabilitas atau efikasi ya dari bahan terapeutik ya. Jadi pertama ada kompatibilitas antara satu sama yang lain. Yang kedua, tetap diutamakan sifat dari bahan terapeutik atau dalam hal ini adalah bahan aktif dari sediaan ya gitu. Jadi tetap mengutamakan si bahan aktifnya. Kemudian yang kedua stabil dan tidak memburuk dalam sediaan ya. Maksudnya jangan sampai ya lama-kelamaan awalnya stabil, kemudian lama-kelamaan dia mempengaruhi itu sifat dari bahan yang lainnya gitu, sehingga bisa membuat kerusakan ya dalam sediaan. Kemudian tidak toksik ya, sesuai dengan tujuan penggunaan dan dalam jumlah yang boleh dikonsumsi oleh pasiennya. Jadi dalam formulasi itu tidak serta-merta persennya kita tentukan sendiri, enggak gitu ya. Jadi ada beberapa buku standar dan juga penggunaannya berapa persen yang bisa digunakan misalnya untuk sebagai pewarna
Nah, itu ada rentangnya masing-masing ya. Kalau misalnya bahan aktif, ya, jadi boleh kalian lihat di bahan tambahan, misalnya bisa di HOPE atau Handbook of Pharmaceutical Excipient. Nah, itu ada beberapa bahan yang sesuai dengan tujuannya masing-masing, ya sebagai apa dia, pengawet kah, pewarna kah, antioksidan, dan rentang persennya. Jadi harus sesuai dengan persentase tersebut gitu ya, tidak boleh keluar dari persentasenya. Kemudian kemampuan untuk membentuk emulsifikasi dan mempertahankan stabilitas emosi sesuai dengan umur produknya. Ya, jangan sampai ya setelah dibuat kemudian belum sesuai dengan tanggal kadaluarsa tiba-tiba emosinya yang tidak stabil gitu. Jadi harus mempertimbangkan ya beberapa faktor yang bisa mempengaruhi formulasi dari sediaan emosi. Oke, emulgator ya atau dalam hal ini emulsifier ya sudah disampaikan tadi, jadi umumnya adalah suspending agent ya, bisa juga sebagai emulsifying agent. Jadi surfaktan itu bisa bertindak sebagai suspending maupun juga sebagai emulsifying agent ya, tergantung penempatannya. Nah, di sini ada protein ya, contohnya ada gelatin. Kemudian sterol ya, bisa menggunakan bahan beeswax ataupun adepslanae. Kemudian surfaktan sendiri ya di sini merupakan bahan yang memiliki gugus hidrofilik dan lipofilik. Ya, jadi hidrofilik yang saya sampaikan berarti dia suka air ya gitu. Kemudian lipofilik ya berarti dia suka minyak gitu. Sehingga dapat mencampurkan bahan yang bersifat hidrofilik dan lipofilik dengan cara apa? Dia akan menurunkan tegangan antar muka ya kedua bahan. Nah, jadi surfaktan itu punya sifat amfifilik ya, artinya hidrofilik di bagian gugus atau kepalanya, kalau hidrofiliknya di bagian ekornya, gitu. Jadi memungkinkan untuk mengikat apa minyak maupun si air, gitu. Nah, kemudian untuk macam-macam jenis surfaktan, jadi yang pertama ada surfaktan non-ionik ya, contohnya adalah polisorbat, di sini twin dan sorbitan ester atau span ini umum digunakan ya dalam formulasi gitu ya, twin dan span gitu. Mungkin kalau misalnya kemarin belajar tentang perhitungan HLB ya termasuk ini juga gitu, twin dan span. Di mana surfaktan non-ionik ini merupakan surfaktan yang tidak mengandung muatan listrik ya. Jadi biasanya digunakan dalam produk kosmetik gitu. Nah, di sini kalau non-ionik dia nggak akan menghasilkan busa ya, kecuali dia dicampurkan dengan surfaktan anionic. Makanya lebih dominan ke conditioning gitu ya, kosmetik penggunaannya. Kemudian sebagai pewangi biasanya itu untuk surfaktan yang non-anionic. Kemudian untuk amphoteric berarti dia zwitterion, artinya dia punya muatan listrik dua, ada positif sama negatif. Jadi tergantung dengan pH-nya gitu. Jadi fungsinya apa? Dia mengentalkan formula biasanya. Kemudian dia juga bisa menghasilkan busa gitu. Jadi dia meningkatkan viskositas dari si sediaannya gitu. Kemudian ada surfaktan anionik, biasanya cirinya itu dia punya gugus polar hidrofilik ya, yang bermuatan negatif ya. Kalau misalnya kalian sering lihat SLS ya, sodium lauryl sulfat ya di dalam kemasan, nah itu termasuk salah satu contoh surfaktan anionik gitu. Kemudian dia juga dominan digunakan biasanya untuk sabun, body wash gitu ya, karena dia lebih bisa menghilangkan kotoran ya, ataupun minyak. Kemudian ada kationik, ya, jadi ini kalau tadi anionik bermuatan negatif, otomatis kalau kationik itu yang bermuatan positif. Ya, jadi dia memberikan efek lembut biasanya ya, conditioning, tapi tidak sebersih ya, sepengikat yang surfaktan yang ionik gitu. Ya, kemudian contoh dari bahan pengemulsi ada yang pertama karbohidrat, protein, dan alkohol dengan berat maupun tinggi. Ya, ini ada contohnya. Jadi untuk karbohidrat dia mekanismenya yaitu membentuk polihidrofilik, yaitu untuk biasanya emulsi minyak dalam air. Contohnya ada akasia, kemudian ada teragakan ya, kemudian ada agar, ada kondrus, dan juga pektin.
Kemudian untuk protein, ya emulsi minyak dalam air, contohnya ada gelatin, ya, kuning telur sama kasein. Dan juga untuk alkohol dengan berat molekul tinggi, ya, emulsi minyak dalam air ya biasanya digunakan untuk penggunaan topikal, untuk sediaan lotion maupun salep ya. Contohnya ada setil alkohol dan juga ada gliseril monostearat. Nah, kemudian ada juga dari bahan mineral dan sintetik ya. Untuk bahan mineral ya biasanya menggunakan emulsi minyak dalam air apabila bahan tidak larut ketika ditambahkan pada fase air. Jadi di sini fase airnya itu lebih besar daripada fase minyaknya. Kemudian bisa juga digunakan untuk emulsi air dalam minyak ketika serbuk halusnya ditambahkan pada fase minyak, kemudian volume minyaknya yang mendominasi ya dari formulasinya. Contohnya ada Vigam ataupun bentonit ya. Kemudian untuk sintetik ini mengandung bagian gugus ada dua, ada hidrofilik dan lipofilik ya. Dengan protein molekul lipofilik itu untuk aktivitas permukaan molekul. Jadi bisa digunakan baik emulsi minyak dalam air maupun emulsi air dalam minyak. Ya, kemudian ada yang sifatnya anionik, kemudian kationik dan juga non-ionik. Kemudian untuk contohnya anionik ada sabun monokalen, kemudian ada natrium lauryl sulfat, untuk kationik ada contohnya benzalkonium klorida. Sedangkan untuk non-ionik contohnya ada ester sorbitan dan juga turunan polioksietilen. Ini adalah metode pembuatan emulsi ya. Jadi ada metode kering ya, dalam hal ini kontinental. Caranya dengan mencampurkan minyak dan gom. Nah, terlebih dahulu hingga terbentuk korpus emulsi. Kemudian ditambahkan sejumlah air dengan perbandingan tertentu. Ya, berdasarkan apa? Ya, di sini berdasarkan jenis minyaknya apa. Di sini ada beberapa, ada fixed oil, ada aromatic volatile oil, dan juga ada mineral oil. Nah, kalau fixed oil sendiri dia itu minyak non volatil, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan. Jadi dia merupakan ester asam lemak, padat dan juga nggak mudah menguap. Ya, contohnya ada minyak zaitun ya, minyak almond, minyak kelapa gitu ya. Itu termasuk fixed oil. Nah, ini cara bacanya gini. Jadi fase minyaknya itu ada 4 bagian, fase airnya ada 2 bagian dari volume dan gamnya 1 bagian. Nah, gamnya ini yang sebagai emulgator begitu. Kemudian ada aromatik ya, volatile oil. Di sini termasuk minyak atsiri biasanya kita kenal. Minyak atsiri ini campuran zat yang mudah menguap ya. Biasanya menghasilkan metabolisme sekunder ya dari tanaman gitu. Kemudian untuk bagiannya sendiri minyaknya 2 bagian ya, untuk fase airnya 2 bagian dan juga gamnya 1 bagian. Untuk mineral oil biasanya berasal dari minyak mentah ya, minyak mentah murni ya. Contohnya ada parafin, kemudian ada parafin liquid, ada juga petrolatum. Nah, untuk bagian dari mineral oil itu fase minyaknya 3 bagian ya, kemudian fase airnya 2 bagian dan juga gamnya itu 1 bagian. Nah, nanti kalau misalnya ada PGA, berarti metode pembuatan emulsinya itu menggunakan bagian-bagian ini. Dilihat dulu minyaknya jenis apa, kemudian ditentukan fase air sama fase minyaknya, baru dilihat perhitungannya. 4 bagian, misalnya untuk mix oil, 4 bagian yang fase air, fase minyak, 2 bagian untuk fase air, dan 1 bagian untuk gamnya. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya ada metode basah, ya. Kalau metode basah itu dibuat mucilago, jadi ada penambahan air dengan jumlah yang sesuai. Kemudian fase minyaknya dimasukkan ke dalam mucilago sedikit demi sedikit sampai terbentuk korpus emulsi. Nanti ada bunyinya pada saat diracik gitu ya. Kemudian penambahan zat lain sesuai dengan cara pembuatan suspensi. Jadi sama ya, kalau kemarin mempelajari suspensi, sama untuk penambahan yang lain, sama caranya. Jadi di akhir gitu ya, setelah terbentuk basis dari emulsinya. Kemudian untuk metode botol ini merupakan peracikan emulsi dari minyak menguap atau bahan berminyak dengan viskositas yang rendah. Ya, jadi kalau metode botol ini serbuk foamnya ditempatkan dalam botol kering, kemudian 2 bagian minyak ditambahkan dan campurannya itu dikocok ya seluruhnya dalam wadah tertutup. Jadi langsung di dalam botolnya.
Nah, di sini kondisinya volume air yang hampir sama dengan minyak ditambahkan, kemudian dicampur, dikocok, ditambahkan lagi dengan bahan pengawet, pewarna, pengaroma yang sebelumnya sudah dilarutkan di dalam air. Baru setelah selesai semua pengawet pewarna pengaromanya, baru ditambahkan ke botol lagi ya, di dalam emulsi primer, emulsi pertamanya, baru di-add-kan air sampai tanda batas ya. Jadi itu bedanya. Kalau tadi metode kering sama metode basah kita butuh membuatnya di mortar stamper ya. Kalau metode botol itu bisa dilakukan langsung di dalam botol karena mencegah penguapan dari minyaknya. Ya, minyaknya mudah menguap. Kalau misalnya terlalu lama, maka volumenya akan berkurang. Gitu. Ya. Untuk stabilitas emulsi, ya, ya, jadi di sini ada beberapa ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, kalau minyak sama air itu nggak bisa nyatu, maka mereka akan cenderung terpisah. Kenapa? Karena adanya tegangan antar muka antara keduanya. Nah, jadi kalau ketika ada terjadi tegangan, maka masing-masing itu butuh energi antara kelas minyak sama fase air. Nah, kalau misalnya semakin banyak permukaan air yang bertemu atau berbatasan dengan permukaan minyak, maka butuh energi yang lebih banyak juga untuk mempertahankan ini fase air dan juga fase minyaknya. Nah, kalau misalnya dipaksa, maka nggak ada suplai energi sehingga cenderung untuk terpisah. Nah, akhirnya emulsinya menjadi rusak ataupun tidak stabil. Nah, ini beberapa jenis ya untuk hal-hal ketidakstabilan dari emulsi. Yang pertama ada creaming. Creaming ini terpisahnya emulsi menjadi dua lapisan ya. Jadi ada satu bagian mengandung fase dispersi, di mana dia lebih banyak daripada lapisan lain. Kemudian ketika dikocok perlahan akan terdispersi kembali. Kemudian ada coalescence dan cracking ya. Di sini ada pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak dan butir minyak akan berkoalescens, jadi akan bersatu menjadi fase tunggal yang terpisah, tidak dapat diperbaiki kembali. Ya, jadi kalau creaming masih bisa diperbaiki ya. Kalau coalescence sama cracking itu sama sekali nggak bisa diperbaiki untuk keadaan sistem emulsinya. Faktor yang mempengaruhi apa saja? Yang pertama perubahan kimia atau pH, ya tidak sesuai perubahan fisika, misalnya ada pemanasan, kemudian penyaringan sama pengadukan ya. Kalau misalnya kecepatan mengadukan di mortir pun itu tidak rata, artinya awalnya cepat kita gerus, tiba-tiba capek jadi lambat, itu bisa jadi terbentuk coalescence atau cracking. Makanya hati-hati pada saat pembuatannya. Kemudian perubahan biologis, ya di sini ada fermentasi bakteri, ya, kemudian jamur atau ragi. Nah ini karena dominan ini ya air ya, otomatis air itu kan kalau kita ketahui dia merupakan media pertumbuhan yang sangat baik untuk bakteri gitu. Jadi hati-hati gitu ya dalam proses pembuatannya. Ya ini ya, jadi ini beberapa bentuk emulsi ya. Jadi mulai dari yang bagus sampai yang nggak bagus sama sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya good emulsion berarti dia terdistribusi dengan baik gitu ya, partikelnya terdispersi dengan baik dan bercampur begitu. Nah tadi kalau coalescence berarti ada tetesan minyak atau air bersatu ya, kemudian bentuk tetesan baru yang lebih besar, tetapi luas permukaannya lebih kecil, dia pecah. Nah tapi kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, dia akan semakin membesar dan membentuk lapisan sendiri yang terpisah dari emulsinya. Ya, kemudian ada flokulasi. Flokulasi ini dia berkumpul beberapa tetesan minyak, tetapi tidak membentuk tetesan yang lebih besar. Yang biasanya peristiwanya itu seperti coalescence sehingga mengakibatkan emosinya itu menjadi tidak merata ataupun dia tidak homogen gitu di dalam campurannya. Nah, coalescence sama flocculation ini lama-lama kalau dibiarkan itu akan menyebabkan cracking ya atau breaking.